Tapi buanglah sampah pada tempatnya dan tempatkanlah mantan di tempatnya yang lain. Iya. Mungkin Mantan sih lagi. seperti itu. Cakep. Iya, begitu. cakep. Iya. Itu tulang aku itu. Tulang aku itu. Belahan jiwa. Iya. Belahan jiwa ya? Bukan. Tulang ya, tulang. Oh ya, tulang. aku. Sebatas tulang aja. Ya, sebatas tulang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya atas nama Muhammad Fadriansyah selaku pembawa acara akan memandu acara kita pada kali ini dalam podcast yang bertemakan alam bebas. Sesuai dengan tempat kita saat ini, kita juga berada di alam bebas. Nah, jadi di sini kita bersama dengan komunitas pencinta alam Kampung Salak. Ya, jadi untuk mengefisienkan waktu, sebelumnya kita perkenalan dulu dengan narasumber kita yang ada di lokasi pada saat ini. Ya, dimulai dari narasumber kita yang di ujung sebelah kanan. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Sahabuddin Sakaria. Saya selaku Ketua KPA KS Kampung Salak. Hari ini kita ada di tempat ini untuk kegiatan Vortex dengan bersama narasumber yang lain. Dilanjutkan dengan sebelah kiri saya. Silakan Pak Jumain. Halo kawan-kawan, selamat pagi, salam. Perkenalkan, saya bernama Jumain Acang. Kalau biasa di teman-teman di aktivis mereka, kalau aktivis lingkungan mereka panggil saya Sunan Jaga Kali. Saya dari Forum Pencinta Sungai Papua Barat. Itu saja. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Tasri. Dalam hal ini saya di komunitas selaku bidang keamanan. Adapun untuk personalia kami biasa bertugas di instansi TNI, tepatnya di Detasemen Peralatan Sorong. Mungkin sepintas perkenalan singkat dari kami kembalikan kepada host. Ya baik, ya itulah tadi perkenalan daripada narasumber kita bertiga. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi semuanya para pemirsa sudah kenal. Langsung saja kita lanjut kepada pertanyaan yang akan kami berikan. Pertanyaan pertama itu apa sih motivasi daripada bapak-bapak sekalian dalam berkomunitas, khususnya di komunitas pencinta alam Kampung Salak ini? Mungkin pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Bapak Ketua, silahkan. Oke, terima kasih Saudara host. Motivasi kami di KPA KS Kampung Salak dalam berorganisasi, yaitu satu, mendidik kaula muda, remaja maupun putra dan putri untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan kita. Selain itu untuk mendidik mereka, menjadikan supaya di dalam diri mereka tumbuh akan kecintaan dengan lingkungan. Selain daripada itu, kita harus sama-sama bersinergi, bekerja sama, merawat dan menjaga lingkungan kita ini supaya tetap terjaga keasliannya. Terus yang kedua, motivasi pertama itu kita tetap memang untuk bekerja untuk berkesinambungan, untuk melindungi alam kita ini dari terkesan polusi dan sebagainya. Mungkin itu saya memotivasi semua di dalam bidang-bidang keorganisasian KPA Kampung Salak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, kalau mungkin dari Kakanda Jumain, apa motivasinya dalam berkomunitas ini? Jadi kalau motivasi ya berarti semangat, spirit. Ya, yang ada tuh kebersamaan saja. Kebersamaan, asas kepedulian satu sama lain. Kalau bahasanya kita kerjasama, sama-sama kerja.
begitu. Artinya harus saling ibarat satu kesatuan saling menguatkan. Nah, kebetulan di kami punya organisasi Forum Pecinta Sungai Papua Barat, ya kan, pada tingkatan struktur ya paling mungkin tidak terlalu banyak sih, ya kan, paling hanya di tingkat kota dan kabupaten juga begitu turunannya. Nah, kebetulan turun lagi pada tingkatan di bawah, kekuatan kita ada pada kekuatan DAS, teman-teman DAS. Nah, itu yang mungkin ke depan perlu ada pelatihan atau peningkatan kapasitas begitu ya, sehingga ke depan kader-kader kami dari komunitas sungai ini dia bisa jauh lebih matang begitu, Mampu berorganisasi ya. mampu berorganisasi begitu kira-kira Pak Ketua. Oke, lanjut. Ya, kalau Kak Tasir ini bagaimana motivasinya untuk berkomunitas, bagaimana? Baik, berbicara tentang komunitas, pada dasarnya itu kita adalah ajang silaturahmi dan juga kerjasama atau sama-sama bekerja seperti yang disampaikan sama Pak Jumain tadi, atau yang biasa disapa dengan Sunan Jagakali, yang mana komunitas peduli alam ini kami sama-sama bangun untuk membangkitkan semangat merawat alam atau menjaga alam. Dalam hal itu mungkin alam ini terbagi dari beberapa bagian, yaitu hutan, kali, dan juga laut. Di sini kami dalam hal berkomunitas ini, makanya komunitas kami namakan Komunitas Peduli Alam Kampung Salak karena mencakup wilayah Kampung Salak. Adapun komunitas ini sebagai motivasi buat rekan-rekan yang lain mungkin di daerah lain atau di tempat lain untuk bisa lebih mencintai akan alam, karena filosofi bahasa atau pepatah mengatakan jaga alam maka alam akan menjaga kita. Mungkin seperti itu. Ya, luar biasa memang motivasi daripada Kakanda sekalian. Jadi motivasi Kakanda ini untuk berkomunitas itu bagaimana supaya pemuda-pemudi di wilayah Kampung Salak ini peduli akan alam, bisa melestarikan alam-alam yang ada di sekitar sehingga lingkungan menjadi bersih dan enak dipandang. Cakep. Iya, begitu. cakep, Ya. mantap. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian mungkin ada yang bertanya apa sih gunanya komunitas ini atau apa yang sudah dikerjakan oleh komunitas ini. Mungkin Bapak-bapak sekalian bisa memaparkan program kerja daripada komunitas atau hal-hal yang sudah dilakukan yang berdampak kepada masyarakat sekitar. Ya, disilakan kepada Pak Ketua. Oke, terima kasih. Berdasar latar belakang dari komunitas alam, kita bercerita tentang alam itu kontribusinya itu untuk menciptakan atau menjaga alam ini berfungsi sesuai dengan koridornya yang ada ya, mungkin seperti itu ya Pak. Ya, bisa. Walaupun kegiatan kita yang telah laksanakan di secara nampak kasat mata dalam lingkungan itu, yang keseharian kita tuh ada program yang telah kita canamkan itu yang sifatnya insya Allah akan continue ya. Continue kita laksanakan seperti pembersihan drainase, jalur-jalur air maupun sungai, mulai dari hulu ke hilir. Terus dari lingkungan kita itu pada dasarnya kami melirik lingkungan kita itu berkesan kumuh dan jorok. Di dalam berkomunitas kita ini berjibaku mempunyai tujuan yang sama untuk menciptakan wadah tempat penampungan sampah untuk lingkungan. Kita mengarahkan ke sana membuang sampah secara yang teratur, tertib dan di tempat pada tempatnya, tapi buanglah sampah pada tempatnya dan tempatkanlah mantan di tempatnya yang lain. Mungkin Mantan si lagi. seperti itu. Dan kami memang butuh bantuan dan dukungan kepada seluruh instansi struktur. Dalam hal ini instansi dari pemerintahan, contohnya Dinas Kebersihan, untuk membantu kami
atau gambling kami untuk lebih giat lagi melihat secara jeli mungkin apa yang bisa dibenahi dalam lingkungan ini dan apa lagi yang kita harus ciptakan untuk ada mendapat dampak yang lebih bagus lagi di dalam lingkungan kita khususnya di Sorong kota ini dan tidak menutup kemungkinan untuk di seluruh pelosok provinsi Papua. Mungkin itu saja. Oke, mungkin dari Kakanda Jumain ada sedikit tambahan atau apa? Ya terkait apa program kerja yang dilakukan daripada teman-teman Forum Pencinta Sungai, salah satunya penguatan membentuk beberapa komunitas atau di tiap das yang ada. Ya, alhamdulillah di Kota Sorong, yang khususnya Kota Sorong nih. Kota Sorong sini ada das Remu, ada ya komunitas das Remu, kemudian das Klasaman, Klagison. Kemudian di Rufei, di Kelawasi sini alhamdulillah ada 2, ya kan, das Kelawasi, dan juga saya juga bergabung di komunitas petualang Kampung Salak. Artinya bahwa secara interpersonal ya secara tidak langsung hubungan itu sudah terjalin, begitu ya Pak Tasir ya. Nah, jadi saling mensupport. Yang dibilang sama-sama bekerja. Kemudian ini harapan kami ya sampai saat ini ya pemerintah mudah-mudahan saja respon daripada pemerintah itu yang kami harapkan. Yang harapkan ya kan, artinya bahwa pembinaan komunitas pemuda ini loh, pemuda ya kan, saat ini mereka mengatakan pemuda harapan bangsa lah. Kita lihat jarang atau minimnya teman-teman pemuda yang betul-betul peduli sama lingkungan. Hanya berapa. Nah, kami juga apresiasi kepada teman-teman yang kemarin itu sama-sama Pak Kelly ya, yang dari Wamena. Artinya mereka juga apresiasi itu luar biasa. Bagaimanapun juga dukungan daripada pemerintah tidak lepas ya, adanya pembinaan begitu. Maka bukan hanya sebatas ya untuk sebagai pencitraan begitu, tapi paling tidak pemerintah ini ada pemuda yang daripada mereka bengkok-bengkok, bantu mereka, support mereka begitu. Sangat sayang ya kan, ibarat ya anak ayam bisa kehilangan induk kalau begitu ya, Pak Tasri ya. Oke, mantap, cakap. Sementara begitu ya, jadi itu program kerjanya ya yang berkaitan dengan lingkungan yang bermanfaat. Contohnya seperti pembersihan drainase, saluran air, dan juga kami juga mengharapkan support daripada pemerintah supaya kegiatan ini selalu berjalan dengan lancar. Nah, mungkin yang terakhir ini dari Kak Tasri, mungkin ada sedikit tambahan terkait apa saja sih yang sudah dilakukan oleh KPA Kampung Salak dalam berorganisasi, bergerak dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Baik, mungkin saya hanya sedikit menambahkan tentang apa saja kegiatan komunitas peduli alam yang sudah dibuat sama rekan-rekan komunitas untuk masyarakat Kampung Salak pada umumnya. Adapun dalam hal ini hasil kerjasama kita komunitas dengan warga Kampung Salak, salah satunya membangun bak sampah yang sifatnya aliran dananya itu tidak dari mana-mana tapi dari komunitas dan juga warga masyarakat Kampung Salak sendiri. Di sini kami cuman menghimbau untuk warga Kampung Salak pada dasarnya, tolong untuk sama-sama kita menjaga bak sampah yang sudah kita bangun, karena di situ sudah ada aturan yang sudah kita sepakati. Adapun para support atau para pembina LSM atau pemerintah yang sudah memberikan bantuan, kami ucapkan banyak terima kasih. Dalam hal ini komunitas peduli alam Kampung Salak pernah
mengadakan tatap muka dengan salah satu anggota DPR RI, yaitu Pak Robert Jopi Kardinal, dan juga instansi pemerintah, dalam hal ini Pak Wempinau, dan juga Kepala Bina Marga Kota Sorong yang beliau selaku Ketua Pembina Harian komunitas kita juga. Dalam hal ini beliau adalah Kakak Thomas Jutmau yang sapan akrabnya biasa kami panggil dengan Kakak Thomas atau Kakak Toji. Dan juga tidak lupa kami sampaikan atau kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Senator Pak Mamberov selaku anggota DPD RI beserta Bapak Senator Sanusi Rangnimas dan juga selaku anggota DPR RI. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Jumain, silakan. Oh iya, jadi saya lihat ya kan, saya lihat pergerakan daripada teman-teman komunitas yang di Kota Sorong khususnya ya kan, di Kampung Salak, karena Kampung Salak ini kan kalau dia punya peta, kalau peta dasnya ya, dia masuknya petahan dari apa, dari Dasremu, artinya secara otomatis ya bisa masuk ke ininya ya, karena setelah kami lakukan tracking teman-teman semuanya ya sepertinya begitu. Cuma dia pun nama di bawah itu Das Klawasi. Kemudian ya lebih daripada support, artinya ya sudah paling tidak terima kasih banyak kepada Kakak Robert Kardinal yang dengan pemikiran beliau, dengan kepedulian beliau terhadap komunitas pedulian Kampung Salak ya. Beliau mensupport ya, paling tidak ada motor VR begitu. Artinya tidak langsung beliau sudah ini pun juga dengan Kakak Mamberov beliau animonya luar biasa karena beliau cinta kepada anak-anak pemuda dan komunitas. Beliau memberikan bantuan wireless. Iya, harapan kami baik itu pada tingkatan instansi, baik itu yang sifatnya vertikal dan horizontal semacam Bina Marga ataupun juga dinas sosial ataupun kebencanaan bisa memanggil atau istilahnya memberdayakan teman-teman pemuda ini loh, ya kan, bahwa mereka punya potensi ada, ya kan. Sangat sayang ketika potensi teman-teman pemuda ini di loss saja begitu, artinya ya tidak diberdayakan, sangat sayang sekali itu. Jangan sampai potensi itu mati dengan sendirinya ya, karena semangat juang, semangat kerja bolehnya mesti ada. Ya bisa, betul lah. Jiwa muda yang kita harapkan mungkin seperti itu ya. Kemudian satu tambahan juga dari terima kasih kepada Ibu Rohmi, beliau dari asisten deputi ya kan, asisten deputi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kalau di kami ini kan, di kami dari Pol Pencinta Sungai sudah lakukan sinergi dengan BWS Papua Barat, dan terima kasih lagi support daripada balai untuk bagaimana terkait pembinaan komunitas, sinergi antar komunitas. Harapan kami ke depan ya kan, komunitas-komunitas yang ada di Kota Sorong yang tanda petik ya peduli akan lingkungan atau apapun juga bisa bergabung, sehingga nanti kita bisa sama-sama saling berpikir begitu ya, untuk kita punya wilayah yang ada di setiap daerah, semacam di Kota Sorong ya Kota Sorong, Kabupaten Sorong, tapi saya lebih cukupnya bicara untuk yang ada di Kota Sorong sementara begitu. Oke, silakan Pak Tasri. Ya, Kak Tasri ada mungkin tambahan atau Pak Ketua? Saya lupa, mungkin sedikit saya tambahkan lagi untuk terkait masalah kegiatan komunitas.
Adapun kegiatan komunitas yang sudah kita laksanakan sejauh ini, diantaranya ada kegiatan PKM atau kajian batas sepadan sungai. Terus program KBD Kebun Bibit Desa, bantuan dari KLHK yang akan dijalankan komunitas itu sudah kita jalankan. Ya mungkin Kemudian, itu saja. Iya, tambahan sama Proklim. Ya, Proklim. Program Kampung Iklim. Program Terima kasih. Kampung Iklim, betul. Iya, terima kasih kepada Pak Keli Kambu yang sudah memberikan pintu jalan masuk sama kabitnya Pak Demianus ya. Demianus, ya. Lewat Ibu Nur. Ibu Nur. Ibu Nur Afifi sama dengan Ibu Karolin. Mereka dua cakep. Nah, terima kasih banyak. Kalau di yang Kebun Bibit Desa itu sama Ibu Maharani Maharani Purba. Ya itu tulang aku itu. Tulang aku itu. Iya. Belahan jiwa ya? Bukan. Tulang ya, tulang. Oh ya, tulang. Sebatas tulang aja. Ya, sebatas tulang. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu tadi sedikit bincang-bincang kita terkait program kerja Komunitas Pencinta Alam Papua, di mana kita mengharapkan Komunitas Pencinta Alam ini sebagai wadah untuk pemuda-pemuda untuk melakukan hal-hal positif sehingga kita bisa menjadi pemuda yang berguna untuk bangsa dan negara. Kemudian kami juga mengharapkan support daripada pemerintah maupun pihak instansi manapun untuk sama-sama kita berkolaborasi dalam mengembangkan potensi alam yang ada khususnya yang ada di wilayah Kota Sorong. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada setiap pihak-pihak yang sudah membantu atau mensupport kita dalam menjalankan program kerja yang sudah kita sama-sama kerjakan ya. Baik, mungkin sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, mungkin saya akan bertanya terkait pesan dan kesan untuk Komunitas Pencinta Alam, atau ada saran untuk pemuda-pemuda kita yang ada di wilayah terkhususnya Kampung Salak ini. Pertama-tama saya silakan kepada Bapak Ketua. Oke, terima kasih. Saya selaku Ketua Komunitas KPA Kampung Salak ingin menyampaikan pesan supaya setiap insan yang ada berfungsi khususnya di internal Kampung Salak ini untuk menjaga lingkungan. Saya tidak henti-hentinya berkata menjaga lingkungan. Jagalah alam, maka alam akan menjagamu. Nah, untuk itu saya juga minta kepada teman-teman pemuda yang lain untuk mengambil bagian daripada alam kita, dengan salah satu jalannya adalah menjaga keaslian alam ini. Nah, itu saja, mudah-mudahan dengan adanya komunitas semisal komunitas peduli alam itu yang muda-muda harusnya lebih bersinergi lagi, lebih bersemangat lagi dalam berorganisasi untuk mewujudkan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa menjaga dan merawat apa yang telah Allah titipkan, Tuhan titipkan kepada kita. Jangan kita menodai alam, maka alam tidak segan-segan akan memberikan hukuman kepada kita. Ya, maka cintailah alammu. Mungkin itu pesan sedikit dari saya. Mungkin ya, jadi itu quote of the day dari Bapak Ketua, yaitu jagalah alammu maka alam akan menjagamu. Ya, mungkin dari Kakak Jumain Acang ada sedikit kesan dan pesan atau nasihat kepada pemuda-pemuda yang ada di Kampung Salak. Silakan. Kalau saya terkait masalah nasihat sudah sampaikan daripada Pak Ketua, iya kan, sama masukan. Nah, kalau saya lebih kepada pemerintah saja lagi ya, pemerintah. Ayo pemerintah sama-sama dong, iya kan.
bantu kami. Bahasa kerennya support dong. Iya, support dong, bantu kami. Iya kan, sehingga kami bisa membantu pemerintah juga dalam artian meringankan beban kerja pemerintah. Bila mana karena pemerintah hanya punya, ya minta maaf, Pak Gubernur hanya punya satu kepala, dua tangan, dua kaki. Wali kota pun juga demikian. Nah, kekuatan itu ada pada tingkat masyarakat, sehingga paling tidak bila pemerintah berpikir untuk yang kemaslahatan, kepentingan besar masyarakat, kenapa tidak support komunitas yang ada, bantu pemerintah masih ada, sehingga program-program pemerintah itu bisa dilaksanakan dengan baik. Iya, tapi bila mana pemerintah jalan sendiri ya sudah, iya kan, terkadang ya yang ada masyarakat akan menjadi respons sama pemerintah sangat kurang. Ya kan, masyarakat akan menganggap pemerintah ini, dan bahkan sampai tidak segan-segan, sampai seperti contoh ya kan, di satu daerah di Jawa Barat mereka langsung mengklaim, ngapain kita mau bayar pajak, terus sebenarnya nggak ada manfaatnya juga kok. Iya kan, kita berpajak sementara kita daerah banjir, kita biarin terus. Mungkin dia tidak merasakan adanya campur tangan dari pemerintahan. Betul, makanya begitu. dia lampiaskan kekecewaannya dengan bahasa-bahasa seperti itu ya Pak. Iya memang, iya kan seharusnya, iya kan, bila mana pemerintah mensupport, memberikan dampingan, saya pikir semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Iya. Iya, mungkin yang terakhir dari Kakak Tasri, kesan dan pesannya. Baik, mungkin untuk pesan sudah banyak disampaikan oleh Pak Ketua dan juga Pak Jumain. Kalau saya di sini cenderung pada dasarnya hanya sebagai motivasi buat para pemuda, khususnya pemuda yang ada di wilayah Kota Sorong, dan lebih khususnya lagi atau disebut wal khusus di Kampung Salak. Mari kita sama-sama membangkitkan semangat untuk menjaga alam seperti yang disampaikan Pak Ketua, bahwasanya jagalah alam maka alam akan menjaga kita. Alam ini asri, indah untuk anak cucu kita ke depan. Jadi mari sama-sama kita bersemangat, berjibaku untuk sama-sama merawat dan menjaga. Jangan menebang sembarang pohon, jangan mencemari aliran sungai, karena ini bisa menjadi salah satu objek wisata yang ke depan luar biasa. Potensi wisata alamnya bukan hanya hutan, tapi kali. Ya. Jagalah alam dan juga sungai untuk generasi penerus kita, anak cucu kita ke depan. Mungkin itu saja. Tetap semangat para pemuda, khususnya komunitas peduli alam, untuk selalu berbuat demi bangsa dan negara, khususnya untuk Kampung Salak kita tercinta. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Ya oke, itu tadi sedikit saran dan masukan dari Kak Tasri. Kak Tasri ini sedikit visioner ya. Jadi dia berpikir tentang generasi selanjutnya, bagaimana ketika air sudah kotor, bagaimana nanti nasib pemuda-pemuda di kemudian hari. Jadi kita harus saling menjaga kebersihan agar generasi-generasi selanjutnya itu dapat merasakan keindahan alam yang kita rasakan pada hari ini. Kawan-kawan semuanya kebetulan hadir, ya, instrumen daripada bagian daripada instrumen daripada FPS Papua Barat. Kami ada juga, dia punya namanya sekolah sungai, jadi fasilitator sekolah sungai. Nah kebetulan sekolah sungai fasilitatornya dia lebih cenderung komunikasinya dengan BPBD di tingkat kota kabupaten ya. Kalau di pusat namanya BNPB. Nah ini fasilitator sekolah sungai. Nah, kemudian kalau yang di FS yang dengan sungai juga, ya kebetulan dari kami lebih cenderung selama ini sinergi dengan OP, operasi dan pengairan. Ya kan ada OP1, OP2, OP3. Terima kasih semuanya dukungan daripada Pak Kepala Balai dari pertama, ya kan. Kemudian yang terakhir yang saat ini ya Pak Wempi Nao selaku Kepala Balai. Mudah-mudahan ke depan atas pemikiran beliau, gagasan beliau untuk membantu komunitas yang ada, forum maupun komunitas yang ada di tiap lingkungan ya, sehingga
kemaslahatan, kepentingan masyarakat bisa terbantukan. Dan juga kepada BNPB, khususnya di Provinsi BPBD, Pak Derek ya, Kakak Derek Abdir, ketika beliau melihat video ini, beliau akan mengingat kembali review pada tahun 2018 pada saat 17 saat kami launching PRB, pengurangan risiko bencana. Ya kan, kami sama-sama hadir di sana. Harapan kami sekolah sungai ini bisa dihidupkan kembali, support itu pesan. Kemudian pas sempat kami komunikasi sama Pak Lilik, ya kan, Pak Lilik Kurniawan, beliau minta untuk bagaimana sejauh mana support daripada BPBD tiap kota dan kabupaten. Jadi kalau ini wilayah Kota Sorong, mudah-mudahan juga langsung oleh ibu, ya kan, ibu Kalak sekarang ya, ibu kepala pelaksana namanya Ibu Kalak BPBD. Nah, itu saja harapan saya. Sekian, terima kasih lagi. Salam hormat, salam lestari, Salam tahu, salam bebes, salam hobi. Jadi mungkin itu saja pada episode kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.